Shalom. Selamat pagi dengan kasih Tuhan. Kita akan memulai pada kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat itu sejenak. Kita siapkan hati pikiran kita tertuju hanya pada Tuhan. Ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa, bahwa kami ingin menyenangkan Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Berkati kami. Engkau tahu kondisi kami. Engkau tahu pergumulan kami pribadi pasti berdiri. Satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan mengurapi kami. Kita angkat pujian, berikan hatiku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Rindu
datangnya dari pihak Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam ketangan kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umat-Nya. Amin. Silakan kembali kepada kasih Tuhan. Kita akan bersyukur inspirasi dalam kehidupan kita. Kita telah melewati 1 tahun dengan setiap tantangan dan pergumulan, dan saat ini kita berkreasi di tahun yang baru itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
semuanya itu tidak lepas dari perhatian Tuhan Allah sumber pemeliharaan yang mencukupkan kami atas apa yang kami butuhkan di pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami memuliakan Engkau, meninggalkan dengan rahmat-Mu yang agung dan kasih setiamu yang berkuasa. Sehingga kami dalam hidup kami Tuhan yang menyembah Tuhan dan memuliakan segala ketakutan dan ketakutan kami, kecemasan kami, segala perkara itu kami. Allah sanggup menjadi pembela dan penolong buat kami. Terima kasih Bapa dan Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Kami sungguh bersyukur setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oleh karena itu kita sudah sepatutnya bersorak-sorai karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kita akan mengangkat pujian, datanglah kepada-Nya dengan hati bersyukur sambil bertepuk tangan. Terima
Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diandung Roh Kudus, lah dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
takut terhadap kematian, takut terhadap kegagalan. Mereka yang belum memiliki harapan kiranya Tuhan masa ini memanggil gereja menjadi alat untuk membangun, memberkati, dan meraih jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk binasa suatu. Tuhan juga membantu berkat kepada umat dan umat yang menyediakan bukan mereka dari segala malapetaka, bukan kepada mereka pelindungan dan pertolongan setiap saat bagi mereka yang kami laksanakan dengan panggilan Tuhan, memberikan perlindungan dan penjagaan untuk tidak ada seorang pun dari antara kami akan menjadi media penyebaran virus sehingga gerejamu, anak-anakmu menjadi klaster yang justru akan menjadi kesaksian dari umat lain. Mohon Tuhan penyertaan pengakuan yang akan bekerja di tengah-tengah situasi yang ada. Demikian juga rindu bahwa di tengah-tengah keadaan juga akan bekerja melawan jiwa-jiwa dari Tuhan, yaitu pada akhirnya gereja dapat dipakai Tuhan menjadi jalan, menjadi alat multiplikasi di mana gereja nanti kita keselamatan akan memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan berharapan dari segala sesuatu yang bermanfaat bagi Allah. Untuk saya Inilah Tuhan, semua kami, seluruh doa syafaat ini kami serahkan dan kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan sampai selamanya. Kita akan mengangkat pujian seperti Musa dan haus rindu aliran sungai. Thank
perjalanan hidup yang kami jalani sepanjang minggu ini. Ini dari antara kami yang melewati dengan pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang membuat jiwa kami demikian letih dan lesu. Engkau adalah Allah, penolong kami, yang sanggup memberikan kepada kami roh-Mu yang memulihkan, roh-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih karena Engkau menyediakan tempat di mana kami memperoleh semuanya itu, yakni di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Tempat di mana kami dapat berhimpun sebagai satu keluarga di dalam Tuhan untuk saling menguatkan. Namun juga tempat di rumah Tuhan di mana kami akan mendengarkan didikan rohani, hikmat yang datang dari surga, yang digumulkan oleh hamba-Hamba-Mu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Maka kiranya dengan otoritas dan kuasa yang sama pula hari ini Kau menyertai hamba-Mu untuk dapat meneruskan kabar kesukaan itu, hikmat dan didikan yang datang dari hadapan hadirat Allah, menjadi berkat yang sama, yang menegur, menguatkan, membangun iman, dan memberikan kepada kami anugerah yang selalu baru, yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang disegarkan tiap-tiap waktu untuk menjalani hidup ini dengan segala tanggung jawab yang kami terima dari Tuhan dengan anugerah yang penuh. Mari Tuhan kiranya Engkau akan turun di tengah-tengah kami dalam saat-saat kami beribadah hari ini, baik kami yang ada di gereja Tuhan di tempat ini maupun saudara-saudara kami seiman yang ikut ambil bagian dalam ibadah sementara mereka di rumah mereka masing-masing. Berkat Allah yang sama kiranya akan dicurahkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu, kita beroleh waktu hari ini untuk berhimpun bersama-sama sebagai keluarga Allah, mendengarkan firman-Nya, dan kiranya momentum seperti yang kita terima hari ini akan kita gunakan sebaik-baiknya ya, sebagai wujud syukur kita kepada anugerah Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menikmati firman-Nya di saat ini. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Kalau di slide ditampilkan ayat 6 sampai 7, saya ingin mengajak kita membaca dari ayat 1 ya. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9, satu perikop itu. Sudah ketemu? Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercabang, yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan di bawah tema Immanuel, Ia yang tak melupakan perjanjiannya. Immanuel itu yang tak melupakan
perjanjiannya. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya kita membaca tadi pada bagian awal di Mazmur yang menjadi bahan renungan kita hari ini, kita melihat di sana bahwa pemazmur tampak begitu resah dengan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang terjadi dalam dunia di sekelilingnya. Dalam pandangan matanya bahwa dia melihat kejahatan dengan segala rupa kecemaran, nampak sebagai kuasa yang nampaknya tidak lagi bisa dibendung. Seperti air bah, kejahatan menjadi makin merajalela. Kejahatan menjadi nampak biasa. Hari-hari ini kita mungkin berada pada kondisi yang kurang lebih sama dengan apa yang digumulkan oleh Daud sebagai penulis Mazmur, gitu ya. Kalau hari-hari ini kita melihat di televisi, di media massa, rasa-rasanya tidak pernah barang sehari pun berita-berita di televisi atau yang kita baca di media online tidak menyajikan bagi kita berita-berita yang isinya berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Benar ya? Tiap-tiap hari kita disuguhi dengan berita itu, berita kejahatan dengan berbagai macam bentuknya. Gitu. Nah karena itu kemudian ada banyak orang yang berpikir, apakah dunia ini menjadi dunia ini adalah dunia yang masih punya Tuhan, sehingga tampaknya kejahatan tadi itu menjadi sesuatu yang susah dibendung. Hal yang nampak mungkin diantaranya ini, perilaku yang di masa lalu itu dianggap tabu dibicarakan, gitu ya. Perilaku yang dianggap tabu untuk dibicarakan antar pribadi bisik, gitu ya, masih menjadi sesuatu yang tabu, dianggap tidak pantas dibicarakan. Tapi sebaliknya, di masa sekarang hal semacam itu secara terang-terangan ya, di depan mata dipertontonkan kepada kita, seolah-olah ini kita dipaksa untuk menerima hal-hal semacam itu, kejahatan-kejahatan semacam itu, perilaku-perilaku moral semacam itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak perlu dipersoalkan, ya. Nah, dan yang terjadi kemudian kita lihat kesadaran moral manusia makin hari menjadi makin tipis, standar moral manusia makin lama menjadi semakin rendah, ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, pornografi katakanlah itu. Di zaman saya masih remaja, biasanya itu dipertontonkan dengan cara-cara sembunyi, gitu ya. Saya masih ingat di masa saya masih usia remaja itu, satu ketika jalan-jalan dengan keluarga di Semarang itu ada momen tahunan namanya PRPP, Pekan Raya Promosi Pembangunan. Ya. Di zaman itu hiburan kapal silakan, ya. Jadi kalau seandainya tiba waktunya itu PRPP, ya, kami sekeluarga datang ke Semarang, rombongan pakai mobil. Nah biasanya kami jalan-jalan dulu di sekeliling kota Semarang. Satu ketika saya bersama dengan salah seorang adik sepupu, gitu ya, berdiri di area parkir sebuah plaza, ya. Lalu tiba-tiba ada bapak-bapak yang mendekati saya, gitu ya, mendekati saya, lalu dengan bisik-bisik dia bilang, mau beli ini, gitu ya. Nah, saya pikir apa? Ya, tapi dia kemudian sodorkan kepada saya setumpuk kartu yang saya pikir itu kartu partet, tahu ya partet ya? Nah, mungkin yang zaman sekarang nggak tahu itu kartu partet, mainan yang pakai gambar-gambar. Tapi ternyata Bapak Ibu yang ditampilkan kepada saya ternyata gambar-gambar yang tidak layak ya untuk dipertontonkan, gitu ya. Dulu sembunyi-sembunyi, benar ya? Tapi sekarang tadi saya sebutkan, di masa ini hal semacam itu dipertontonkan secara vulgar di depan mata kita. Ya, tentu saja bahwa faktor perkembangan teknologi dan sebagainya semuanya menjadi terbuka tanpa kemudian bisa dibendung, gitu ya. Nah, kalaupun kemudian ada upaya untuk membendung, mencegah itu, diperlukan perjuangan
perjuangan yang sedemikian keras. Nah, bahkan Bapak Ibu, di Amerika dan Eropa itu pornografi itu menjadi bisnis yang sangat menggiurkan dengan nilai omset jutaan dolar. Gitu ya. Nah, coba saya ingin tampilkan gambar ini. Mana ini gambarnya Pak? Tidak bisa dibuka. Waduh. Tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Saya mengalami nasib yang sama seperti Bu Mendra ya. Saya siapkan PowerPoint dan sudah dibuka. Nah, ada seorang namanya Hugh Hefner. Hugh Hefner ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat. Siapa dia? Hugh Hefner itu adalah seorang yang dikenal juga sebagai apa? Barangkali mungkin levelnya sudah miliarder di Amerika. Miliarder. Harta kekayaannya banyak. Bapak Ibu tahu apa usahanya? Dia adalah orang yang secara masif ya, memproduksi dosa untuk diperjualbelikan. Sebab dia adalah pendiri dan pemilik majalah Playboy, gambar kelinci itu ya, majalah Playboy. Saya sampaikan ini bukan anjuran ya untuk bapak-bapak. Nah, majalah Playboy yang memproduksi, mencetak, mempopulerkan tayangan-tayangan porno dan itu diekspor ke seluruh dunia. Gitu ya. Kita bersyukur bahwa negara kita masih cukup punya kesadaran untuk membendung dampak ya, upaya tadi itu, serangan dari pornografi yang begitu masif. Gitu. Di masa-masa yang lalu internet di Indonesia masih begitu mudah dijumpai. Tapi sekarang lebih baik lah, walaupun masih ada saja ya kecolongan-kecolongan. Nah, tapi Bapak Ibu coba sekarang kita lihat, bayangkan bahwa kita hidup di dunia yang di dalamnya terdapat tidak sedikit orang yang rela merogoh kantongnya, gitu ya, membiayai produksi tadi itu, berbagai rupa kegiatan yang bertujuan meracuni dunianya, meracuni budayanya, merusak generasi mudanya dengan berbagai macam rupa kecemaran tadi. Salah satunya pornografi. Belum lagi kalau seandainya kita bicara mengenai narkoba, ya. Lalu kemudian apalagi LGBT yang sekarang ini sedang berjuang begitu rupa, berjuang supaya LGBT itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dianggap penyimpangan. Dan celakanya Bapak Ibu, saya harus jujur mengatakan bahwa tak sedikit kemudian gereja-gereja hamba-hamba Tuhan ya, yang menggenapi apa yang dikatakan Daud tadi itu. Coba kita baca di ayat 1 itu, gitu ya. Telah lenyap orang-orang yang setia, gitu ya. Telah habis orang-orang saleh. Bahkan hamba Tuhan, gereja yang seharusnya menjadi garda, benteng pertahanan moral, gitu ya, untuk tetap menjaga apa yang disebut sebagai kebenaran, apa yang dipandang sebagai dosa, jebol juga. Di luar negeri sudah biasa, karena di Indonesia juga sudah mulai ada gereja-gereja yang melangsungkan pernikahan untuk sesama jenis, gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan yang dipopulerkan? Coba bayangkan, kapan hari itu saya pelihara ayam, nemu ayam ceritanya ya, ayam kate yang sama-sama jalan, tak campur Bapak Ibu, nggak mau kawin itu. Yang terjadi malah saya tahu, gitu ya. Tapi dia ngomongin manusia kayak begitu, lebih bodoh kan daripada binatang Bapak Ibu, gitu ya, kejahatan di depan mata. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu, dan saya berharap ini juga menjadi pergumulan kita. Apa yang terlintas dalam pikiran kita, bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, sekarang ini hidup di tengah-tengah dunia zaman yang semacam itu. Apa yang terjadi kalau seandainya
tidak sedari dini, dalam usia dini, mereka tidak didampingi, tidak dimuridkan supaya menjadi generasi yang peka menilai zaman ini agar tidak hanyut. Seperti yang saya sampaikan, bahwa pikiran mempertanyakan Tuhan, ya, pikiran untuk menjadi agnostik dan sebagainya ada dalam pikiran seorang anak remaja seperti saya ini, gitu ya. Dan kapan hari saya dapat kiriman tautan di WA grup hamba Tuhan di Malang, Gema Malang, disampaikan juga penelitian bahwa ada kecenderungan generasi di masa depan, generasi agnostik yang tidak mempercayai Tuhan dari waktu ke waktu akan naik jumlah. Tidak makin kurang loh ya, makin naik. Nah, bayangkan kalau seandainya anak-anak kita sudah tidak lagi punya otoritas yang mereka harus patuhi, mereka harus taati, ya. Mereka tidak lagi menemukan semacam simbol otoritas kewibawaan tertinggi. Apa yang terjadi? Bukankah dunia itu akan menjadi tempat tergelap di mana orang saling rusak-merusak, bantai-membantai, habis-menghabisi, menjadi tempat yang kejam, ya. Akan banyak orang terhanyut dalam arus kejahatan yang makin lama itu makin dahsyat, makin merusak. Tentu saya berharap bahwa ini menjadi pergumulan kita yang punya anak-anak, kita yang masih punya cucu, ya, atau mungkin yang masih berharap menikah lalu punya keturunan. Itu tanggung jawab besar buat kita, mempertahankan supaya di dunia ini akan tetap ada orang-orang yang setia, orang-orang yang saleh hidupnya, yang tidak akan habis dalam gilasan roda zaman, tapi menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, kalau seandainya itu tidak dimulai dari Bapak Ibu hari-hari ini, saya yakin bahwa dunia tidak punya masa depan. Ya, nah itu yang sering kali saya sampaikan ketika kami membimbing muda-mudi kita yang berniat untuk menikah. Dan saya berharap bahwa itu tidak hanya menjadi percakapan, ya, percakapan yang berhenti sampai di konseling pranikah. Ya, Bung Michael dan Ibu Gita yang baru saja menikah, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang lain, jangan hanya berhenti sebagai aktivitas formal yang dibicarakan di masa-masa konseling, tapi tidak dihidupi. Saya berharap itu menjadi concern, perhatian yang sungguh-sungguh, tanggung jawab yang melekat pada diri kita, bahwa kita punya sebuah tanggung jawab yang besar di mata Tuhan untuk tetap mewariskan kepada dunia ini, kepada zaman ini, generasi-generasi yang akan berdiri teguh, tidak goyah, ya, tidak goyah, untuk tetap menegakkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang hancur menuju binasa. Nah, bayangkan Bapak, kalau mereka tidak didampingi. Tentu mereka adalah anak-anak yang perlu ditolong, bukan saja supaya mereka menjadi kuat, lalu juga bertahan dari pengaruh dunia yang merusak tadi itu. Tapi lebih daripada itu, mereka juga perlu ditolong melihat arah dan masa depan dari dunia ini, melihat arah masa depan, kepastian dari dunia ini. Bukankah firman Tuhan? Ya. Dan saya pikir Alkitablah yang mengatakan, yang menunjukkan kepada mereka apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dalam diskusi-diskusi kami dengan Andrew, setiap kali kami bersekutuan, kami mendiskusikan hal ini. Dia hidup di tengah-tengah zaman yang dipengaruhi dengan hal yang tadi saya sebutkan. Tapi saya berkata begini, hanya Alkitab, firman Allah, yang bisa memberikan kepada kami, kepada kita, jawaban atas semuanya ini. Jawab Alkitab yang mengatakan bagaimana dunia dibentuk, ya. Tapi juga Alkitab yang mengatakan, yang sudah memberikan penjelasan, yang menunjukkan kepada kita kemana arah dunia ini, bagaimana nasib dunia ini. Benar Bapak Ibu? Bukankah Alkitab mengatakan itu di depan mata kita? Masa depan dunia ini jelas, ya, bahwa dunia ini
dengan segala macam kejahatannya sedang menuju kesudahannya. Kemana ya? Kepada kebinasaan. Benar ya? Alkitab mengatakan itu. Dunia dengan segala kejahatannya itu pelan tapi pasti sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Itulah yang akan terjadi dan menjadi nasib dari semua bentuk kejahatan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, mari kita sadar dan ingat baik-baik. Serukan hal ini kepada anak-anak kita, bahwa dunia ini bukan dunia tanpa pemilik. Betul ya? Dunia ini bukan dunia tanpa pemilik. Dunia ini bukan dunia kehidupan yang tanpa pertanggungjawaban. Ya? Dunia tidak akan pernah bisa menghindar dari hal ini. Ya, menghindari kenyataan soal hukum pertanggungjawaban. Di dalam dunia ini kita kenal hukum sebab akibat, betul ya? Mengapa terjadi kecelakaan? Tentu ada sebabnya. Sebabnya apa, Bapak? Ada orang yang melanggar, betul ya? Lalu mengapa terjadi berbagai macam bencana di dalam dunia ini? Global warming, ya, pemanasan global dengan semua dampaknya. Mengapa ini terjadi? Seperti yang beberapa waktu lalu saya jelaskan, perubahan cuaca yang sekarang susah diprediksi, betul ya? Ramalan cuaca hari ini malam cerah, tapi tiba-tiba udaranya mandek gitu ya, sampai kampung Tirta Prima, kampung Tirta Prima, kampungnya Biani, ya. Oh, bukan Biani ya, kampungnya Marta Puji kebanjiran, ya. Nah, padahal ramalan cuaca katanya cerah, susah, Bapak Ibu. Jadi satu contoh, hukum pertanggungjawaban. Nah, hal itu secara praktis kita sadari, benar kan? Lalu bagaimana orang berpikir bahwa mereka bisa hidup apa saja, lalu tanpa kemudian akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Tidak mungkin. Dunia ini bukan dunia tanpa pemilik. Ya, dunia ini adalah dunia yang diatur, dijaga oleh Tuhan, oleh Allah. Sekalipun dia tidak nampak, tidak kelihatan, seperti yang sudah 2-3 minggu lalu saya khotbahkan, tangan yang tidak terlihat namun selalu hadir, betul ya? Tangan yang tidak terlihat namun selalu hadir, itulah tangan Tuhan. Dia tidak terlihat, namun dia selalu hadir dalam hidup dan kehidupan manusia. Dunia ini ditopang oleh keteguhan firman-Nya. Dunia ini ditopang oleh keteguhan firman Allah. Dan ia tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya. Dan satu hal yang paling penting untuk lihat, dunia tidak akan pernah mampu keluar dari batasan itu. Dunia ini dipegang oleh firman Allah yang teguh, Tuhan yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Dan dunia tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Itu artinya begini, Bapak. Kalau dunia, demikian juga manusia, tidak hidup di dalam firman-Nya, tidak teguh berdiri dalam firman-Nya, maka yang terjadi, dunia pasti binasa. Itu pasti ya, benar ya? Firman Allah meneguhkan itu. Allah setia terhadap janjinya. Kalau dunia menolak dia, menolak firman Allah, menolak kebenaran Allah, dan tidak hidup berpegang kepada kebenaran firman Allah, dunia akan binasa. Namun sebaliknya, kalau dunia atau hidup manusia atau kita sekalian menjadi manusia yang hidup dalam firman-Nya, maka yang terjadi, pemeliharaan, perlindungan akan Tuhan berikan kepada mereka yang mentaati Dia. Amin. Mari coba kita lihat Amsal 11 ayat 31 dan Amsal 13 ayat 13. Amsal pasal 11 ayat 31. Amsal 11 ayat 31.
Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dunia ini bukan dunia tanpa pemilik, bukan dunia tanpa penguasa, sehingga kemudian manusia bisa bertindak berpikir seenaknya. Tuhan memeteraikan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini, dan apa yang dikatakannya itu terjadi. Ya, nah itu janji yang dipegang kemudian, yang menjadi alasan bagi Daud kemudian berseru kepada Tuhan, gitu ya, berseru kepada Tuhan, karena Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia terhadap apa yang dijanjikannya. Tuhan tidak akan pernah berubah setia. Manusia bisa berjanji, tapi karena keterbatasan manusia, mereka bisa mengingkari janjinya itu. Saya mungkin pernah bersaksi, ya, pernah menyampaikan kepada kita di masa-masa yang lalu. Sepulang saya pelayanan di Kalimantan 2005, ya, 2005. Tiba-tiba ada seorang ibu, tidak tahu, gitu ya, bagaimana, tapi dia dengar cerita tentang saya dari seorang teman. Lalu kemudian tiba-tiba orang itu bersimpati kepada saya dan menganggap saya anaknya. Tiap saat, tiap waktu, ibu ini sudah punya anak, ya, sudah punya anak kembar, laki-laki sama perempuan tapi kembar. Lalu kemudian dia bilang begini, nah, satu ketika dia telepon, kalau kamu mau pulang ke Kalimantan sini, ke Kalimantan Barat, namanya Ibu Mary, ya, almarhum, ada lahan sawit sekitar 2 hektar yang nanti tak berikan kepada kamu. Pelayanan saja ke Kalimantan, tak kasih lahan sawit 2 hektar. Tawaran menggiurkan tidak apa itu? Lahan sawit 2 hektar, gitu ya. 2 hektar itu luas, gitu ya. 2 hektar tak kasih, gitu. Wah, menggiurkan juga, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sementara saya sedang bergumul, belum menikah dengan Bu Yohana, gitu ya, bergumul dengan situasi itu, tiba-tiba satu pagi saya mendengar dapat SMS waktu itu dari adiknya Ibu Mary itu, SMS kepada saya dan mengatakan, Kak, mohon doakan, sekarang ini kakak sedang dalam perjalanan menuju ke Malaysia karena serangan jantung. Dan tak berapa lama kemudian informasinya beliau meninggal, ya. Lalu apa yang terjadi dengan janji sawit 2 hektar tadi, Bapak Ibu? Pergi bersama dengan perginya ibu itu, betul ya? Nah, kita berpikir bahwa demikian juga janji Tuhan. Kadang-kadang kita menilai bahwa Tuhan itu begitu mudah ingkar janji. Oh tidak, Tuhan setia. Dia tidak akan pernah sedikit pun mengingkari perjanjiannya. Seperti apa dikatakan oleh Rasul Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, betul ya? Sekalipun ada orang berpikir Tuhan lalai terhadap janjinya, tapi Tuhan tidak lalai terhadap perjanjiannya. Nah, itulah janji. Kehadiran Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ia akan menggenapi janjinya, gitu ya. Dan kalau seandainya kemudian kita melihat apa yang dibicarakan Daud tadi ketika ia mengatakan janji Allah adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam damar peleburan di tanah. Engkau Tuhan akan menempatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Itu menjadi sesuatu yang terjadi, Bapak, terbukti dalam pengalaman kita, gitu ya. Coba Daud, dia dikenal sebagai seorang yang saleh, orang yang benar-benar mencintai Tuhan dalam kelemahannya sebagai manusia. Saya tidak mengatakan dia sempurna, gitu ya. Tapi dia adalah orang yang dalam kelemahannya sebagai manusia benar-benar belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kita lihat seperti banyak orang saleh lainnya, kesalehan, kebenaran hidup itu tidak akan pernah melepaskan kita dari kesulitan juga, betul ya? Artinya gini, orang saleh pun akan menghadapi ujian-ujian iman, dinamika hidup yang tidak selalu memberikan kepadanya jalan yang mulus, jalan yang rata.
Ujian pasti datang, kesulitan diizinkan Tuhan terjadi, betul ya, sama kita. Tapi di atas semua pengalaman hidupnya ini ada satu kebenaran yang dilihatnya, yang disaksikannya, dipegang dalam hidupnya, bahwa atas semua situasi kehidupan itu Tuhan hadir, seperti janjinya ketika Tuhan mengatakan kepada Daud, Dia menyertainya. Tuhan bekerja menopang. Bagaimana Daud dari seorang gembala itu tiba-tiba ya, diizinkan oleh Tuhan bertemu dengan situasi dia berhadapan dengan Goliat, tentara yang besar itu, tentara terlatih itu. Betul ya? Sebentar lagi datang hanya dengan bawa tombak sama apa ini? Ketapel. Tidak sebanding, tapi Tuhan tolong. Betul ya? Lalu kemudian dia mulai diterima di kalangan istana, menjadi penghiburnya Saul, ya, memetik kecapi. Lalu kemudian Saul dengan tiba-tiba begitu benci pada Daud dan pernah berniat membunuhnya, gitu ya? Sampai akhirnya kemudian tahta benar-benar berada dalam tangan Daud. Menghadapi para kesulitan, pernah ia berhadapan dengan kerajaan Filistin yang kuat, harus berperang menghadapi musuh-musuh yang tangguh. Tuhan tolong. Setelah kerajaannya stabil, yang menjadi raja atas Israel, tiba-tiba muncul pemberontakan dari anaknya sendiri yang minggu lalu disampaikan oleh pemindahnya Absalom. Memberontak, ingin menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Ya, sebagian besar dari orang Israel sudah meninggalkannya, hanya sebagian kecil yang tersisa. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bapak Ibu, itu janji Sang Immanuel. Dia dinamai Immanuel, yang artinya apa? Tuhan beserta kita. Ia akan menggenapi janjinya. Ia akan menopang setiap anak-anaknya yang belajar berjalan dalam segala rupa keadaan, tapi dengan tetap memandang Tuhan. Dia setia, Bapak. Dia setia. Tangannya tidak terlihat, dia tidak terlihat, namun dia adalah kuasa yang selalu hadir menyertai kita. Kalau ia berjanji menyertai kita, berjanji menopang kita, tidak ada satupun keadaan yang bisa menggoyahkan komitmennya itu terhadap kita. Karena Sang Immanuel, Tuhan Allah beserta kita itu adalah Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar, firman kebenaran yang kiranya akan menopang kami menjalani pengalaman-pengalaman hidup yang tidak selalu mudah kami hadapi. Bertemu dengan realita kenyataan yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang dapat kami percaya dari firman-Mu. Namun Tuhan, ajarlah kami memiliki sebuah sikap iman seperti Daud, yang dalam segala rupa keadaan itu ia berpegang kepada janji dan kesanggupan Allah untuk menolongnya. Ketika Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah mengingkari perjanjian-Mu, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkan Allah menggenapkan janjinya atas kami. Tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, bertemu dengan situasi-situasi yang kadang-kadang terlalu berat bagi kekuatan kami, Tuhan. Namun Engkau adalah Allah yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Allah yang dapat memakai beragam situasi dan keadaan sebagai Allah Tuhan untuk menggenapkan janji-Mu dan menunjukkan kesetiaan-Mu atas kami. Kiranya kami sekalian dikuatkan dan ditopang ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita telah berdoa dan kita tiba saatnya kita akan berdoa yang terbaik. Kita memberikan persembahan. Mohon kesediaan Ibu Yosefana dan Ibu Vivi untuk menyanyikan
anugerah dan topangan penyertaan Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing kepada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita dengan membawa janji penyertaannya atas kita sekalian. Mari kita akan angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat-Nya. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, Bapa surgawi sumber segala rahmat akan memberikan kepada kita topangan dan penyertaan-Nya yang tak berkesudahan, dan akan memenuhkan hati kita dengan kasih-Nya, kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Penebus dan Penolong kita, dan akan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menopang, menuntun, memberi kepada kita hikmat dan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini kita akan beroleh bimbingan menjadi anak Tuhan yang tekun dalam iman dan hidup dalam pengharapan, sampai satu ketika Yesus datang kedua kali sebagai Tuhan, Raja segala raja dan Hakim segala sesuatu. Ia akan menjumpai kita sekalian menjadi umat yang hidup berkenan dan layak di hadapan-Nya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah dipakai oleh Tuhan dengan karunia-Nya untuk melayani ibadah pada hari ini. Demikian juga terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini yang bersama dengan kita pada hari ini, baik yang di gereja maupun yang menyaksikan ibadah melalui streaming hari ini. Tuhan berkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Harusnya minggu ini, tepat minggu kedua ya, biasanya kita jalankan rantau ketiga untuk emeritus, karena tertunda. Jadi minggu depan kita akan memberikan persembahan 3 kali. Satu kantong adalah untuk persembahan emeritus. Kemudian Bapak Ibu terus berdoa. Kami sedang upayakan supaya aktivitas gereja kita dapat kembali dilakukan dalam kondisi new normal, termasuk persekutuan doa, ya, barangkali persekutuan doa. Kita akan atur supaya nanti kita bisa lakukan persekutuan doa via Zoom, ya. Saya akan minta kepada Mas Dirga, Mas Dini, Mas Robert yang cukup menguasai IT, maksudnya untuk mengatur supaya hari ini kita bisa lakukan bersama-sama. Saya berharap bahwa situasi pandemi tidak menjadi kesempatan buat kita untuk terus-menerus ya terlena dengan takut tanpa upaya untuk tetap berdiri teguh eksis dalam pembinaan iman kita. Jadi mari tolong berdoa hari ini. Kemudian Bapak Ibu, gereja menerima berkat berupa masker yang jumlahnya ya tidak banyak sekali tapi cukup banyak ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mungkin memerlukan. Setiap minggu nanti kita sediakan di sana 1 pak, ambil secukupnya, dan simpan dengan cara yang bersih, dengan sebuah harapan ya ini menolong kita untuk ambil bagian ya melaksanakan protokol kesehatan. Juga kemudian ada Alkitab bagi Bapak Ibu yang mungkin Alkitabnya sudah rusak dan benar-benar membutuhkan Alkitab. Sekalipun sekarang ada Alkitab, tapi saya tetap berharap sedapat mungkin kita tetap punya Alkitab ya. Jangan sampai itu warisan iman yang baik itu kita lupakan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin butuh nanti bisa menghubungi saya. Ada kurang lebih sekitar 10 atau 12 kalau saya tidak lupa ya, 12 Alkitab yang Bapak Ibu bisa ambil. Lalu saya tetap mengingatkan supaya kita jaga protokol kesehatan. Ya, hindari kontak fisik, pakai masker dengan baik, biasakan cuci tangan dan sebagainya. Ini pandemi masuk gelombang kedua yang kemudian juga menjadi semakin rumit karena ada varian virus baru ya, yang tingkat penyebarannya, penularannya makin cepat. Jadi mari kita
kita berjuang sungguh-sungguh bersama-sama dengan negara supaya ini segera bisa berlalu. Nah, tadi disebutkan vaksin ya. Vaksin itu bukan obat Bapak Ibu. Vaksin itu hanya salah satu upaya pencegahan, memperkenalkan tubuh kita dengan virus yang dimasukkan tapi dilemahkan dengan sebuah harapan kalau virus masuk itu imun tubuh kita segera mengenali, tapi itu bukan obat. Jadi hal yang terbaik adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Dia, bersyukur hari ini Pak Satuli bersama-sama dengan kita, dia sudah pindah di Tebo Utara nomor 2 ya, betul. Tebo Utara gang 2, seberangnya gang yang menuju ke pabrik gandum, gitu ya. Sekarang dia ada di sana, bisa bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kita terus berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang masih dalam pemulihan. Ibu Elisa, orang tuanya Ibu Michael, Ibu Ruth, dan juga Ibu Puji. Sebelum pulang, mari kita akan berdoa sejenak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, seperti halnya Ibu Puji yang dalam minggu-minggu yang lalu mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau akan memberikan kepada hamba roh-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Ruth, Ibu Elisa yang beberapa waktu lalu menjalani operasi. Kami mohon Tuhan kiranya penyertaan Tuhan kepangan tangan-Mu atas mereka sekalian. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka anugerah kekuatan untuk dapat berjalan dalam prosedur kesehatan dan apapun yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaannya. Tuhan pakai semuanya itu. Saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan karena mengalami kelemahan tubuh juga, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penolong kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Nah.